Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ana menggantikan ustadz yang berhalangan yaitu Al-Ustadz Qasim Satgasim hafizahullah taala. Jadi ya insyaallah kita ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Yang tidak bisa diambil semuanya bukan berarti ditinggalkan semuanya. Artinya ya sedikitlah kita kalau misalnya bisa belajar, kita belajar insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Ana ambil dari kitab Usulun Fit Tafsir yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yang mana kebetulan itu mata pelajaran yang ana ajarkan ya di ITBA, di Sekolah Tinggi Al-Quran. Ya sudah, karena qadarullah kabarnya dadakan banget dan tadi ya jam 4:30 ya, setelah asar kalau salah dikasih kabar. Tapi insyaallah karena ini yang pernah ana ajarkan, jadi semoga Allah mudahkan insyaallah. Baik, pertama-tama insyaallah kita akan karena memang materinya pelajaran ya sudah, kita insyaallah akan banyak nulis. Pertama kita akan mengenal tentang ta'rif Al-Quran, pengertiannya, definisinya. Definisi Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-munazzal, munazzal yang diturunkan, ya, kalamullah yang diturunkan, al-munazzal ala Muhammadin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu bil Fatihah, bil Fatihah, yang diawali dengan surat Al-Fatihah. Wal makhtum, dan ditutup dengan surat apa? Bi An-Nas, surat An-Nas. Ya, ditutup dengan surat An-Nas. Al-muta'abbadu bitilawatihi, bitilawatihi. Muta'abbad itu yang ibadah atau yang dianggap ibadah ketika membacanya. Ini adalah pengertian Al-Quranul Karim. Jadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Dan ini ijma' ulama semuanya. Kalau ada seorang manusia siapapun itu yang mengingkari satu huruf pun dalam Al-Quran, maka dia kafir. Ijma' para ulama. Satu huruf di Al-Quran dia ingkari, dia kafir. Bahkan kalau misalnya ada seseorang yang berkata bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Kalam itu artinya apa? Ucapan. Al-Quran ini yang ada di hadapan kita, Al-Quran itu adalah ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting Al-Quran adalah kalamullah. Jangan dianalogikan dengan pikiran kita. Kok bisa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan huruf bicaranya seperti makhluk? Yang bilang seperti makhluk siapa? Jadi Al-Quran kalamullah sudah. Kalau misalnya ada orang yang bilang Al-Quran bukan kalamullah, maka yang terjadi apa? Yang pertama berarti Al-Quran ini tidak maksum. Tidak maksum artinya pasti ada salahnya. Karena siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala pasti berbuat salah. Ada kekurangannya di situ. Yang kedua, kalau bukan kalamullah berarti Al-Quran itu makhluk, ya kan?
Kalau makhluk, berarti makhluk itu tidak wajib untuk dituruti. Nah, kalau misalnya ada yang bilang Al-Quran ini bukan kalamullah, Al-Quran ini makhluk, maka Al-Quran nggak apa-apa, nggak diturutin karena makhluk. Dan masih banyak lagi syubhat-syubhat yang lainnya. Ini adalah pengertian Al-Quran. Lalu al-muta'abbad bitilawatih. Yang dengan membacanya, antum tuh dianggap beribadah. Membaca Al-Quran dianggap beribadah. Ada nggak ibadah lain yang membacanya dianggap ibadah dapat pahala? Tidak ada. Makanya Al-Quranul Karim pahalanya dihitungnya per apa? Per huruf. Ada nggak ibadah lain yang dengan per huruf dapat pahala? Enggak. Cuman Al-Quranul Karim. Makanya kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan bagian dari kami yang tidak menyenandungkan Al-Quran, tidak memperindah. Kata Rasulullah SAW, hassinul Quran atau zayyinul Quran bi aswatikum. Indahkan Al-Quran dengan suara-suara kalian. Selain Al-Quran gak ada yang dianggap ibadah. Hatta baca hadis qudsi. Hadis yang menjelaskan firman siapa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Bacanya pakai nada dapat pahala enggak? Dapat pakai nada bacanya. Dapat pahala enggak? Enggak. Cuman Al-Quran aja. Misalnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, enggak dapat pahala. Apapun, hatta doa kunut witir misalnya. Antum kan biasa pakai kita sering pakai nada ya. Allahumma hdina fi man hadait. Itu dengan nadanya itu bukan muta'abbad bitilawati. Walaupun khilaf ya, para ulama khilaf apa hukumnya menadakan doa ketika kunut witir. Itu nanti pembahasannya panjang. Tapi ini adalah tentang pengertian Al-Quranul Karim. Nah sekarang kita masuk ke sifat-sifatnya langsung ya. Karena sepertinya banyak sifat-sifat Al-Quran ini. Jadi kita istilahnya gini, kita akan mentafsirkan ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang sifat-sifat Al-Quranul Karim. Ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang pertama adalah surat Al-Hijr ayat ke 87. Al-Hijr ayat ke-87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim." Ini surat Al-Hijr ayat ke-87. Sifat Al-Quran yang pertama adalah sab'an minal mathani, yakni sab'ul mathani ya. Yang artinya kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad sab'an. Sab'an itu berapa? Sab'ah? 7. Maksudnya 7 ayat. Minal mathani, al-mathani itu yang diulang-ulang. Wal Qur'an al-azim, dan Al-Quran yang agung, yang azim. Nah di sini jamaah, maksudnya sab'an minal mathani apa? 7 ayat yang diulang-ulang. Iya, apa? Surat Al-Fatihah, betul. Jadi di sini adalah ciri-ciri surat Al-Fatihah adalah pertama 7 ayat. Yang kedua sering diulang-ulang. Diulang-ulang ketika apa? Ketika sholat. Ini adalah Al-Fatihah. Dan Al-Quran Al-Azim yang agung. Pertanyaannya, apakah Al-Fatihah ini termasuk Al-Quran? Termasuk Al-Quran? Tapi kok disebutnya dibedain jemaah? Ini Al-Fatihah, ini Al-Quran. Nah dalam bahasa Arab ada yang namanya atful khas alal am. Jadi ada disebutin yang khusus, tapi yang khususnya ini disandarkan kepada yang umum. Al-Quran ini kan bagian dari Al-Fatihah ini bagian dari Al-Quran. Tapi disebutkan khusus, tapi disandarkan kepada yang umum yaitu Al-Quran. Ini maknanya sebagai taukid, sebagai penekanan. Biasanya ada keutamaan tersendiri di situ. Seperti contohnya tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalul malaikah, para malaikat pada turun.
Waruh, ar-ruh di sini siapa? Jibril alaihissalam. Jibril termasuk malaikat bukan? Iya. Kenapa disebutin secara khusus sebagai taukid, sebagai penekanan? Karena ada kemuliaan sendiri di situ. Jadi sifat pertama Al-Quranul Karim adalah sab'un minal mathani, ini adalah Al-Fatihah. Sedangkan sifat Al-Quran yang mana? Al-Azim, agung. Al-Quranul Azim. Mafhum sampai sini ya? Jadi ini ayat yang pertama yang menjelaskan tentang Al-Quran. Sifat Al-Quran itu Al-Azim, yang agung. Sama juga ada di surat Qaf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qaf wal Quranul Majid. Majid. Majid sama seperti azim, artinya agung. Nah, ada juga innahu laqur'anun karim. Karim juga sama majid, juga mulia, artinya mulia. Jadi sifat Quran yang kedua adalah mulia. Dan ini jamaah, kemuliaan Al-Quran, keagungan Al-Quran itu dari segala sisi. Semuanya yang ada di Al-Quran itu agung. Semuanya yang ada di Al-Quran itu juga mulia. Dan kemuliaannya dan keagungannya ini istilahnya menyebar. Tahu menyebar ya? Kalau sakit itu kan menular ya kita katakan. Keagungannya ini menular. Kemuliaan Al-Quran menular. Contoh, menular kepada tempat yang diturunkan Al-Quran apa? Pertama kali diturunkan Al-Quran di mana? Di Gua Hiro. Mulia tempatnya. Terus pada malam apa? Lailatul Qadar, di bulan Ramadan. Mulia semuanya. Pokoknya ada Al-Quran di situ, nular kemuliaannya. Diturunkan kepada Rasulullah SAW. Yang nurunin siapa? Jibril alaihissalam. Malaikat paling mulia. Bulannya jadi bulan mulia. Harinya siapapun pasti mulia. Karena kemuliaan Al-Quran itu menular. Sama seperti umat Islam juga seperti itu. Antum dengar kabar-kabar umat Islam zaman dahulu bagaimana luar biasanya mereka. Ya, mereka yaftahul buldan, apa yaftah itu? Menaklukkan negara-negara, negeri-negeri karena mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Sudah istilahnya izzahnya Islam itu dulu luar biasa. Makanya kata Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq hatta ya'ti la yakhdhuluhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Selama umatku ini zahirina 'alal haq, selama umatku ini berpegang teguh, mereka itu berpegang teguh zahir. Apa zahir itu? Menampakkan hak yang benar, yakni Al-Qur'anul Karim. Menampakkan kebenaran, maka la yakhdhuluhum man khadalahum. Tidak ada siapapun yang bisa menghinakan umatku ini. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam kalau berpegang teguh sama Al-Qur'an, umat Islam juga menjadi umat yang mulia, yang agung. Itu sifat yang pertama. Terus juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Shad ayat 29. Surat Shad ayat 29. Kita tulis suratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Shad ayat berapa? 29. Kitabun anzalnahu. Nah, ini kalau di khatnya Quran, kitabnya gini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Liyatadzakkara ulul albab. Baik. Kitabun anzalnahu. Kitab yang kami turunkan. Ilaika, kepadamu. Kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun, apa mubarak? Yang diberkahi, ya.
yang diberkahi. Liyadabbaru ayatih, untuk diapakan? Tadabburi, untuk ditadabburi, tadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara, untuk diambil peringatan, diambil pelajaran ya. Ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal. Nah, ini sifat Al-Quran yang kedua adalah mubarak, yaitu yang diberkahi. Berkah itu apa artinya? Hah? Apa selama ini kita tahu berkah nggak tahu artinya, jemaah? Apa tuh? Berkah itu artinya kathratul khair, kebanyakan yang kebaikan yang banyak. Dan yang menurunkan kebaikan ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau misalnya banyak berkah, banyak kebaikan, berarti keburukan-keburukan akan pergi. Mafhum insyaallah ya. Jadi kalau misalnya kita katakan Al-Quran ini diberkahi dan berkahnya ini akan menular, orang yang membaca Al-Quran dapat berkahnya juga. Kalau misalnya semakin banyak pada hari itu kita membaca Al-Quran, berarti semakin banyak berkah yang datang. Berarti kalau banyak berkah yang datang, banyak juga keburukan-keburukan yang pergi. Contoh misalnya, keburukan apa yang kita hadapi dalam keseharian? Kita mudah capek misalnya. Nah itu keburukan itu akan pergi. Tahu-tahu capeknya kok nggak capek, alhamdulillah kita gara-gara baca Quran tadi subuhnya misalnya. Atau tugas yang biasanya dikerjain sama orang lain lama, tapi sama kita lebih cepat dari yang lain. Misalnya kita lagi nulis apa misalnya, nulis yang orang lain mungkin bisa sehari 2 hari, alhamdulillah kita misalnya sejam 2 jam, gara-gara banyak kebaikan di situ. Kan antum sering dengar ulama-ulama yang baca Quran sehari 30 juz misalnya, ulama-ulama yang nulis buku-bukunya, antum kalau lihat kita bacanya aja umur kita udah habis duluan. Belum selesai. Ini nulis 1 buku, 2 buku, 5 buku, 10 buku, berjilid-jilid. Kok bisa nulis? Itu waktunya berarti berkah mereka. Banyak kebaikan di situ. Itu artinya berkah. Nah, Al-Quran mubarak di sini, berkahnya Al-Quran itu dari 3 sisi. Ya, berarti berkahnya dari 3 sisi. Yang pertama dari thawabnya, pahalanya. Pahalanya Al-Quran tadi dari apa? Dari membacanya. 1 pahala dilipat gandakan jadi 10 dan seterusnya. Nggak cuma 10 ya, bisa 70, bisa seterusnya tergantung kualitas bacaan kita. Kualitasnya dalam membacanya. Itu kalau bacaan. Beda bacaan sama tadabbur ya. Nanti setelah ini kita bahas tadabbur. Nah, kalau bacaan ini ada hadis yang lain ya, kata Rasulullah SAW, yuqalu li ahli al-Quran yaumul qiyamah, akan disebut kepada ahli Quran di hari kiamat, iqra wartaqi, baca dan naiklah kepada mimbar. Ada mimbar khusus buat ahli Quran nanti. Apa yang terjadi? Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu itu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Yang engkau apa? Baca. Berarti bacaan Al-Quran juga perlu di-upgrade kualitasnya dengan belajar apa? Belajar tajwid dan tahsin. Itu bacaan, karena bacaan itu sendiri beda sama tadabbur. Ini bacaan Al-Quran. Dan ini hadis yang memotivasi orang-orang buat belajar tajwid, talaqi sama orang, ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, thumma inna alaina bayana." Surat apa itu? Al-Qiyamah. Artinya fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami bacakan, ikuti bacaannya. Berarti bacaan Al-Qur'an itu perlu diikuti. Maksudnya ada pelajarannya sendiri. Enggak boleh ngasal. Makanya harus talaki kalau belajar Al-Qur'an itu. Tahu talaki ya? Bertemu langsung sama gurunya. Enggak bisa baca buku, enggak bisa. Harus bertemu, harus disalahin, dibenerin seperti itu. Taib. Pertama, barokah Al-Qur'an yang pertama dari pahala. Barokah Al-Quran yang kedua dari ta'thir. Ta'thir itu bekas Al-Qurannya. Bekasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah," sampai seterusnya.
Itu bekas Al-Quran. Yakni, kalau Al-Quran diturunkan kepada gunung, gunungnya hancur. Gunung hancur. Ini bekasnya Al-Quran. Barokah yang kedua. Barokah yang ketiga adalah pengaruh Al-Quran. Apa pengaruh Al-Quran, jemaah? Banyak ya. Apa diantaranya? Dapat melembutkan hati, ya. Terus sebab hidayah juga. Al-Quran bisa, kalau antum mau dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melalui wasilah Al-Quran. Terus apa lagi? Dapat mendatangkan kemenangan, tadi kita katakan ya. Mendatangkan kemenangan Islam. Semakin orang jauh dari Islam, dari Al-Quran, semakin jauh mereka dari kemenangan Islam. Terus apa lagi? Kecerdasan. Cerdas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Qur'an ini adalah ayat-ayat yang jelas yang didapati di hati-hati, fi sudur, di dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu. Ini adalah pengaruh-pengaruh dari Al-Qur'anul Karim. Berkahnya Al-Qur'an itu dari 3 hal ini. Dari pahalanya, dari bekasnya kalau diturunkan, dan dari pengaruhnya. Masih banyak lagi sebenarnya. Cuman ini saja yang bisa kita sebutin kali ini. Mubarakun liyadabbaru ayatih, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Nah ini jamaah, untuk ditadaburi ayat-ayatnya ini adalah hikmah diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan itu buat diapain? Buat ditadaburi. Makanya kata Fudail bin Iyad rahimahullah, innama unzilal Qur'an liyutadabbar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan buat ditadaburi. Innama unzilal Qur'an liyu'mala bihi. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Orang nggak bisa ngamalin Al-Quran kecuali dengan apa? Tadabbur. Fattakhadhan nasu tilawatahu amalan. Tapi apa yang terjadi? Para manusia malah menjadikan bacaan Al-Quran sebagai amalan. Mafhum ya maksudnya? Jadi tujuan Al-Quran diturunin buat diamalkan. Tapi selama ini para manusia menjadikan amalannya mereka dengan Al-Quran itu adalah dengan membacanya saja, bukan dengan ditadaburi. Mafhum insyaallah? Nah ini yang keliru. Jadi Al-Quranul Karim diturunin tuh ini liyadabbaru ayati, buat ditadaburi. Makanya udah sering ana sampaikan, Ibnu Qayyim rahimahullah dan ulama banyak semuanya. Seseorang yang mentadaburi satu ayat Al-Quran daripada membaca 30 juz Al-Quran tapi tidak tahu artinya, gak sampai ke dalam hati ya, gak ngelewatin kerongkongan, lebih afdol yang tadabur satu ayat. Coba antum, godaan setannya lebih gedean mana? Tadabur ayat atau baca ayat? Insya Allah tadabbur ayat. Karena itu amalan yang lebih gede. Syaitan paling gak senang. Kalau bacaan Quran, orang banyak yang ketipu. Bahkan ngaku dirinya alhamdulillah 30 juz, hafidh. Tapi disuruh tanya Allahus Samad apa? Gak tahu dia. Ditanya Al-Falaq, Al-Khannas, gak tahu dia. Jadi cuman hafalan aja. Gimana mau didapetin faidahnya kalau gak dapet maknanya, gak dapet tadabburnya? Gimana mau masuk ke hati? Gimana mau beriman? Gitu. Taib. Ini yang pertama dari liyadabbaru ayati, hikmah diturunkannya Al-Quran yaitu untuk ditadaburi. Lalu liyadabbaru ayati ini juga bisa menjadi dalil bahwa makna sifat-sifat Al-Quran, makna sifat-sifat yang ada di Al-Quran dapat ditadaburi. Tadabburi. Ini juga dalil bahwa makna-makna sifat-sifat yang ada di Al-Quran itu dapat ditadaburi, artinya jelas. Tanpa harus ditafwid. Tafwid itu dilencengkan artinya. Yang tuh mudah paham ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis istawa. Istawa artinya apa? Kalau dilencengkan orang-orang pada istawa apa? Istaula. Artinya menguasai. Padahal istawa ya istawa sudah, tapi nggak usah diartikan. Allah di atas arsy
Istawa, istawa artinya ala wartafa'a, tinggi. Bagaimana caranya? Gak usah ditanya. Makanya imam siapa yang ditanyain? Yang ditanya tentang istiwa, imam siapa? Imam Malik. Imam Malik ditanya, gimana istiwanya Allah? Apa kata Imam Malik? Imam Malik diam dulu sampai keringetan, sambil keringetan. Pas udah keringetan baru dijawab. Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa, bersemayam itu maklum, kita tahu semuanya. Wal kaifu majhul. Tapi gimana istiwanya majhul, kita nggak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah. Yang bertanya tentang itu adalah kebid'ahan. Lalu kata Imam Malik, akhriju hadzal mubtadi'. Keluarin semua, tolong keluarkan ini ahli bid'ah ini dari masjidku, katanya. Itu istiwa. Nggak boleh, nggak usah ditafwid. Artinya lihat dabbaru ayat udah jelas, udah nggak usah maklum, cuman gimana nya nggak usah difikirin, nggak usah ditakwil, nggak usah di kemana-manain artinya. Mafhum ya? Taib. Lihat dabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab, dan agar diambil pelajaran oleh orang-orang yang berakal. Di sini dibedain jamaah antara mentadaburi Al-Qur'an dan tadzakkur Al-Qur'an. Lihat tadzakar. Tadzakar ini artinya mengambil manfaat, al-itti'az, menjadikan Al-Qur'an ini amalannya sehari-hari. Makanya kalau tadabur, orang mentadaburi Al-Qur'an masih umum, dikasih umum sama Allah SWT. Lihat dabbaru ayati. Karena memang dari sananya Al-Qur'an diturunin buat ditadaburi. Tapi beda orang-orang yang mentadzakkur Al-Qur'an, yang mengamalkan Al-Qur'an. Yang mengamalkan Al-Quran kata Allah Subhanahu wa ta'ala disebut ulul albab, orang-orang yang punya pikiran, orang-orang yang pinter aja, yang akalnya dipasang aja kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali orang yang bisa tafsir Quran, sering tadabbur Al-Quran, tapi dia tidak tadzakkur, tidak dijadikan manfaat, tidak dijadikan amalan. Bahkan banyak, makanya kata salah seorang ulama ya, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anuhum. Banyak orang yang baca Quran sedangkan Al-Quran tuh lagi ngelaknat dia. Nauzubillah min dzalik. Banyak orang yang membaca Quran sedangkan yang dibacanya itu sedang melaknatnya diri sendiri. Karena dia cuman ya mungkin baca, mungkin tahu tadabburnya tapi tidak diamalkan. Jadi ini adalah tujuan Al-Quran. Nah, ini sifat yang kedua, mubarak, yaitu diberkahi. Gimana jemaah? Kita baru 2 ayat. Khair insyaallah, kita bahas nggak apa-apa lah. Kita bahas tentang barokah jemaah. Ini penting juga nih. Ini luar biasa antum. Selama 30 menit ya kita tadi udah lewat. Itu nggak berhenti anak ngomong, nggak berhenti kita belajar. Tapi masih ada yang melek. Ya. Berarti selama 30 menit maklumat antum tuh terus masuk. Padahal kata para peneliti, seorang manusia itu fokus cuma 15 menit. 15 menit, setelah 15 menit mereka nggak fokus. Nah, tapi antum udah setengah jam, alhamdulillah. Berarti antum sudah lulus ya. Sekarang kita ngebahas tentang barokah, barokah. Biar mudah, ana ambil beberapa kaidah aja. Yang pertama, yang memberikan barokah adalah siapa? Adalah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti antum gak boleh menisbatkan barokah ke siapapun kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih tahu. Ya. Kalau orang Arab tuh biasa gini. Mereka kalau menyanjung tamu, qad baraka huduruka nahnu au hadzal makan. Kehadiranmu telah memberkati tempat ini, telah memberkati majelis ini misalnya. Barakta fi, engkau telah memberikan berkah kepada tempat ini. Niatnya pengen sebagai ini aja, sebagai apa istilahnya? Ya penyanjung saja, pujian. Tapi ini salah karena dia menisbatkan barokah kepada seseorang, kepada hadirnya dia membawa berkah. Nggak boleh. Hukumnya haram. Jadi yang ngasih barokah cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang kedua,
asal barokah pada sesuatu itu tauqifi. Kalau bahasa Arabnya ini tauqifi. Tauqif artinya tidak ada ranah bagi makhluk. Sudah biar Allah Subhanahu wa taala yang ngasih. Jadi nggak bisa diotak-atik sama pikiran kita. Itu tauqif artinya. Artinya dari Allah murni. Jadi kalau antum pengen menisbatkan barokah kepada barang apapun, maka ada dalilnya nggak? Ditanya, dalilnya mana? Berkah dari siapa? Mana dalilnya? Sama juga yang ketiga. Asal barokah pada zaman, pada waktu. Juga tauqifi. Yang keempat juga sama. Asal barokah pada tempat, juga tauqifi. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala nggak boleh nisbatin kecuali ada dalilnya. Seperti Masjidil Aqsa, berkah nggak? Berkah. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ya. Apa? Surat Al-Isra? Wal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berikan berkah di sekitarnya. Berkah tuh ada dalilnya. Terus Masjidil Haram juga, wa man dakhalahu kana amina, yang masuk ke Masjidil Haram dapat aman, merasa aman. Ya, terus juga 10 awal bulan Dzulhijjah waktu, bulan Ramadan waktu ada berkahnya. Itu semuanya ada berkahnya, ada dalilnya. Jadi kalau berkah pada sesuatu atau pada waktu atau pada tempat, maka harus ada dalilnya. Karena semua berkah itu ada dalilnya. Nah, ini yang banyak kaum muslimin salah nih. Berkah itu ada dua. Ini terakhir sebelum azan ya. Berkah itu ada dua. Berkah dzatiyah, secara zatnya, dzatiyah, dan berpindah. Yang kedua, berkahnya secara ma'nawiyah, secara abstrak. Nah ini nih, dan lazim. Ma'nawiyah dan lazim, artinya lazim ini harus ada dalilnya gitu ya. Jadi berkah itu ada dua. Yang pertama, berkahnya secara zat. Dan berkahnya ini dapat berpindah. Jadi ada sesuatu berkah, antum pegang misalnya, atau antum ambil sesuatu itu, bagian dari sesuatu itu, maka berkahnya juga ke antum. Mafhum ya? Yang nomor satu mafhum ya. Yang kedua, berkahnya ma'nawiyah, abstrak, bukan physically, bukan berbentuk, abstrak. Nah, yang nomor satu ini jamaah, ini cuman ada di satu, siapa? Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, antum tahu para sahabat mereka menjadikan keringat Rasulullah apa? SAW minyak wangi. Bahkan ludahnya dijadikan tabaruk, rambutnya, bajunya, semuanya. Ada air dipegang sama Rasulullah SAW jadi berkah nggak? Jadi berkah. Ada minuman, makanan dipegang, disuapin sama Rasulullah SAW, berkah. Semuanya berkah. Dan itu cuma satu Rasulullah SAW. Selainnya nggak ada. Hah? Abu Bakar As-Siddiq berkah nggak? Ada berkahnya nggak? Ada. Ada nggak? Ada di Sahih Bukhari ya disebutin bahwa hadisnya wa mahiya bi barakatikum ya ala Abi Bakar. Itu hadis di Sahih Bukhari bahwa Abu Bakar itu ada berkahnya. Cuman berkahnya, pertanyaannya gini, apakah para sahabat mengambil berkah kepada Abu Bakar sebagaimana mengambil berkah di Rasulullah SAW? Apakah ada riwayat para sahabat mengambil rambutnya Abu Bakar, bajunya dielus-elus, ada? Enggak ada. Itu artinya berarti barokahnya yang ada di Rasulullah SAW beda sama barokah yang ada di Abu Bakar. Kalau di Rasulullah SAW zat dan berpindah. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq enggak.
Mafhum? Mafhum sampai sini ya? Ya, jadi ini ma'nawiyah ya sudah tidak berpindah, ma'nawiyah abstrak. Sampai situ aja. Seperti contoh air Zam-Zam. Mana berkahnya yang ini apa ini? Yang satu apa yang dua? Yang dua. Berarti air Zam-Zam itu nggak bisa berpindah berkahnya. Banyak orang yang mandiin mobilnya pakai air Zam-Zam, atau mandi pakai air Zam-Zam misalnya, biar hafalannya kuat misalnya. Atau biar gatel-gatel, biar kulitnya putih misalnya, biar kulitnya mulus, glowing. Nah, atau mandiin handphonenya misalnya biar awet, ya, hancur kalau mandiin air. Nah, itu air Zam-Zam. Contoh lagi apa barokah lain? Al-Quranul Karim. Al-Quran barokahnya mana? Ma'nawiyah apa berpindah? Ma'nawiyah. Nah, ini yang banyak, orang-orang banyak yang tidurnya sambil bantal Al-Quran biar hafalannya kuat nanti. Banyak juga yang Al-Qurannya dicium Al-Qurannya biar dapat barokah. Beda ya antara menghormati Al-Quran dengan mengambil berkah, beda. Kalau menghormatin ya hormatin, Al-Quran nggak boleh ditaruh sembarangan. Misalnya nggak boleh ditumpuk sama selain Al-Quran, misalnya itu dihormatin. Cuman ngambil berkah beda lagi urusannya. Hajar Aswad misalnya, Hajar Aswad gimana berkahnya? Apa antum ambil terus ke sini-sini? Banyak orang Indonesia gitu. Diambil terus dikemanain misalnya Hajar Aswadnya, orang pada ngantri pengen nyium Hajar Aswad, dia sibuk ngusap dirinya. Jadi Hajar Aswad cuma dipegang udah selesai, nggak bisa pindah kemana. Yang bisa pindah cuma satu, yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang jadi muskilah. Mafhum insyaallah. Ada lagi yang Al-Quran digantung sebagai tamimah, sebagai jimat ya. Ayat kursi dipampang di rumah. Dapat barokahnya? Dapat enggak? Mafhum insyaallah ya. Taib. Ini adalah yang tentang berkah, macam berkah. Yang kelima, kaidah yang kelima adalah sifat dan tata caranya, cara mengambil berkah juga tauqifi. Tauqifi artinya bagaimana cara ngambil berkahnya dikasih tahu. Jadi kalau misalnya antum cara mengambil berkahnya ngarang, nggak ada dalilnya, ya nggak bisa. Air Zam-Zam gimana cara ngambil berkahnya? Diapain? Diminum atau dibuat wudu ya. Ada suatu hadis juga dibuat wudu misalnya. Al-Quran dengan dibaca, dipelajari, ditadaburi. Maaf insyaallah sampai sini ya. Tayyib barakallahu fikum. Ini adalah penjelasan tentang barokah, dan itu yang banyak terjadi di kaum muslimin sekarang. Mereka banyak, apalagi terutama di kota tercinta kita, insyaallah tabarakallah. Alhamdulillah ini setelah kajian di depan ada air barokah, udah ana baca-bacain. Harganya terjangkau, insyaallah cuma 10.000 segini mah nggak apa-apa, beli aja nggak apa-apa. Gitu. Muskilah jemaah. Tapi itu tentang at-tabarruk, tentang mengambil barokah ya. Dan ini adalah ijma'ul ulama. Sama setiap muslim juga ada berkahnya. Ini sudah masuk waktu adzan ya? Udah ya, muadzin dulu, adzan dulu. Baik. Kita lanjutkan lagi ke sifat Al-Qur'an yang selanjutnya. Di surat Al-Hasyr ayat 21. Al-Hasyr ayat 21. Apa bunyinya? Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin. Anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin. 'Ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah.
Wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Cepet ya nulisnya ya. Anak kalau ngajar kok bisa cepet nulisnya? Banyakin nulis biar cepet. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum la'allahum yatafakkarun. Yatafakkarun. Ini ayat yang kalau ini sifat Al-Quran di sini namanya quwwatut ta'thir tadi, efeknya. Al-Quran kalau diturunin ke gunung maka akan hancur. Ini efeknya, sifatnya itu, kuat efek. Lau anzalna hadzal Quran, kalau kami turunkan Al-Quran ini ala jabalin, kepada gunung. Nah, di antara hikmahnya gunung ini karena gunung ini sangat keras dan besar. Ya. Gunung ini kumpulan dari apa? Dari batu-batu kecil, dari kerikil. Jadi sangat, istilahnya kalau sesuatu yang paling keras apa, orang mikir ya gunung lah. Karena kerikil gede gitu kan. La ra'aitahu, engkau akan melihatnya. Nyanya kemana? Ke gunung. La ra'aitahu, yakni engkau akan melihat gunung tersebut ketika diturunkan Al-Quran. Khasyi'an, khasyi' itu dzalil, nunduk. Mutasaddi' itu yatafattat, apa istilahnya? Berhambur-hambur, hancur lah ya, kita hancur lah kita katakan. Kemana-mana. Min khasyatillah, dari, disebabkan karena apa? Min ini sini sababiyah, disebabkan karena takut kepada Allah. Khasyah ini beda sama khauf. Khasyah ini khaufun ma'al ilm. Takutnya itu disertai ilmu. Jadi antum gak bisa takut sama Allah kecuali antum ma'rifatullah, mengenal Allah. Gak bisa takut dalam membaca Quran kecuali antum tahu artinya, maknanya. Ini hikmahnya. Selama ini kalau misalnya ada imam baca Quran terus nangis, antum nangis. Nangisnya gara-gara apa? Gara-gara imam nangis atau gara-gara antum paham artinya? Atau imamnya lagi sedih bacanya at-talaqu marratan terus nangis. Tolak itu 2 kali, imamnya nangis. Yang bingung kok ayat tolak kok nangis dia habis ditalak atau gimana? Ya. Contohnya seperti itu. Khasyah adalah takut yang disertai dengan al-ilmu. Ada istilah lain namanya haibah. Haibah itu takut disertai dengan ta'zim, dengan pengagungan. Haibah itu wibawa, ya, orang yang berwibawa agak ada takutnya kita. Nah, kalau khasyah takut disertai ilmu. Maka engkau akan melihat gunung itu tunduk dan hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsal, dan itulah amsal, permisalan-permisalan yang kami contohkan. Permisalan dicontohkan untuk siapa? Linnas, untuk para manusia. Jadi diturunkannya permisalan di Al-Quran objeknya buat para manusia, buat dipelajarin. La'allahum yatafakkarun. La'alla ini artinya kalau diartiin secara letterlock itu seandainya. Buat harapan ya. Ini asalnya begitu. Tapi la'alla di Al-Quran itu nggak ada yang buat harapan. La'alla di Al-Quran ini adalah buat lita'lil, buat sebab agar mereka. Mafhum insyaallah ya. Jadi la'alla hukum asalnya artinya apa? Mengharap. Tapi di Al-Quran kata la'alla itu nggak ada yang mengharap. Semua kata la'alla adalah karena untuk sebab, agar. Kenapa? Karena harapan itu hanya dilakukan oleh orang yang punya kekurangan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak punya kekurangan. Orang berharap kan ada sesuatu yang dia tidak punya kan? Ada yang sulit bagi dia kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala nggak seperti itu. Antum cari kata la'alla di Al-Quran artinya adalah agar, buat ta'lil. La'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berfikir. Jadi itu Al-Quran kalau diturunin ke gunung jamaah, gunungnya hancur.
Berarti kalau misalnya kita membaca Al-Quran dan hati kita tidak terpengaruh, berarti lebih keras daripada gunung. Hati yang kecil ini, yang tak bertulang ini, lebih keras daripada gunung. Makanya antum jangan lupa sisipkan doa, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi, dan sebagainya macamnya. Itu ayat tentang surat Al-Hasyr ayat ke-21. Itu luar biasa ya. Kalau tentang ayat ini, bahkan orang-orang kafir pun selama antum tahu artinya, syaratnya tahu artinya. Kalau nggak tahu nggak bisa. Makanya orang-orang kafir Quraisy, kita bahas ayat selanjutnya aja buat ngejelasin itu ya. Ini di surat, ini terakhir lah insya Allah, karena terlalu banyak kayaknya. Di surat Al-Furqan ayat 52. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Allah Subhanahu berfirman, fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Surat Al-Furqan ayat berapa? Iya. Ayat 52. Fala tuti'il kafirin. Jangan engkau mengikuti kemauannya orang-orang kafir. Apa kemauan orang-orang kafir? Ada dua di Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waddu law tudhinu fayudhinun. Law tudhinu fayudhinun. Orang-orang kafir itu pengen agar kalian berlaku luwes sama mereka, berlaku lemah sama mereka, agar mereka dapat berlaku lemah juga. Kan kalau dalam agama Islam, lakum dinukum waladin. Dan ini yang terjadi di kalangan kita. Banyak orang-orang ngaku muslim tapi wow, toleransi lah. Tapi giliran orang kafir yang begitu, oh ya nggak apa-apa, mereka punya agama sendiri. Tapi kalau orang muslim di agama Islam, non muslim disebut kafir. Sedangkan orang-orang misalnya di Kristen, agama Kristen, manggil kita apa? Domba-domba tersesat. Ada orang muslim yang marah. Ya enggak, udah keyakinan mereka, lakum dinukum waliyadin. Tapi kenapa cuma agama Islam yang kayak gitu? Kenapa cuma Islam Nusantara, nggak ada Kristen Nusantara? Nggak ada Hindu Nusantara? Kenapa cuma agama Islam yang diserbu dari segala sisi? Ini waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka tuh pengen kalian tuh luas-luas saja lah dalam agama Islam nih, nggak usah kasar-kasar, agar mereka bisa masuk. Apalagi keinginan mereka yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat lain, ya, keinginan mereka adalah waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka pengen agar kalian kafir seperti mereka kafir. Itu tujuannya cuma dua. Pertama, luas-luas dulu aja lah. Semua agama sama, Tuhannya Allah. Baru yang kedua, ya sudah, berarti kamu sudah jadi kafir, kamu termasuk orang yang lulus, sudah bagus. Jangan ekstrim-ekstrim. Itu kedua keinginan orang-orang kafir. Dan itu yang mereka dakwahkan saat ini. Bebas dalam berpikir. Manusia itu, semua agama itu ujung-ujungnya sama, Allah kembalinya. Terus setiap manusia punya hak kebebasan masing-masing. Dakwah itu terasa, ustadz yang bilang serba boleh paling difavoritin. Yang bilang nggak boleh keras. Itu yang terjadi sekarang. Padahal bedain antara muamalah sama peraturan. Peraturan tuh nggak bisa. Afwan ya, kata keras dalam peraturan tuh nggak cocok. Kenapa? Justru kalau peraturan gak ada komitmen di situ, berarti peraturannya peraturan yang main-main, gak serius buat peraturan. Sama syariat. Arti syariat itu apa sih? Peraturan. Syariat Islam artinya peraturan agama Islam. Coba bayangin kalau dalam satu sekolah gak boleh semua siswa dilarang pakai celana warna biru. Udah. Artinya semua celana biru gak boleh. Ada santri, ada siswa datang, Ustaz, anak punya biru, cuman polkadot lah sedikit. Gak apa-apa ya? Ya udah gak apa-apa. Datang lagi, anak biru, cuman biru-biru langit lah. Oh ya nggak apa-apa deh.
Ana biru, cuman ada burung merpati putihnya. Oh ya nggak apa-apa. Nggak jadi kayak gitu. Akhirnya semuanya pada ngasih alasan masing-masing. Peraturan justru harus ada komitmen. Lakum dinukum waliyadin. Beda sama muamalah, kehidupan, bergaul. Kaum muslimin ada peraturan sendiri dengan orang-orang kafir. Rasulullah SAW pernah menggadaikan ketika meninggal menggadaikan baju besinya di orang-orang kafir. Bermuamalah silahkan. Cuman masalah agama, masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Ini yang diinginkan sama orang-orang kafir. Fala tuti'il kafirin. Jangan kalian ikuti orang-orang kafir. Sekarang orang-orang muslim kalau beragama Islam dengan izzahnya harusnya menunjukkan agamanya, ini bangga dengan agamanya, tapi mereka malu. Orang-orang kafir gimana? Antum lihat mereka gimana? Pakai salib, ditatoknya salib. Bangga mereka dengan agama mereka. Cuman orang muslim aja. Kok bisa kayak gitu? Kenapa? Heran kan? Karena agama semuanya pada ngerubungin ya orang kaum muslimin. Agama lain ada di sini digambar Yesus di sininya banggain sama mereka. Orang muslim baca Quran malu, zikir malu, doa antara adzan dan iqamah malu, disangkanya soalim, serba malu. Itu di antara keberhasilan dakwah mereka tuh kayak gitu. Kita mensiarkan agama Islam kok malu. Kemarin kita udah bahas tentang di antara sebabnya adalah karena apa? Karena manusia. Mereka hanyalah manusia. Taib. Fala tuti'il kafirin wajahidhum, dan berjihadlah dan berjuanglah kepada mereka dengannya. Nyanyi ini kembali kemana? Al-Quran. Dan berjuanglah dengan Al-Quran. Jihad dengan Al-Quran ini ada dua. Jihad dengan hukumnya dan jihad dengan bacaannya. Dengan hukumnya berarti dengan berdakwah, dengan mendakwahi isi Al-Quran. Kalau dengan membacakannya dengan dibacakan. Makanya Rasulullah SAW sering membacakan Al-Quran. Sampai kan makanya Al-Quran diturunin ke kaum Quraisy karena kaum Quraisy ini tahu fasihnya Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW bacakan Al-Quran, itu para wanita-wanita Quraisy, para anak-anak kecil pada ngumpul, pada ngeliatin, ngedengerin, kayak gitu. Sampai orang-orang tuanya yang kafir Quraisynya yang benci sama Islam, jangan didengerin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat ya, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan didengerin Al-Quran itu, tutup kupingnya. Nanti kamu kesihir nanti, terpengaruh dengan Al-Quran itu. Mereka bilang seperti itu. Dakwah dengan Al-Quran dengan dibacakan. Ya antum baca boleh dimanapun itu. Jadi imam misalnya baca Al-Quran. Baca Al-Quran biar orang denger. Ya subhanallah. Kalau misalnya antum kerja di toko, di setel Al-Quran, murotal Al-Quran. Ya. Pernah ada seorang di Belanda ya nyetel murotal Al-Quran. Tahu-tahu ada kakek-kakek datang. Ini apa? Kok bergetar hati saya dengernya gitu. Dikasih tahu ini Al-Quran didakwahi, dia masuk Islam. Deket sama kita akhirnya, sama orang yang nyetel Al-Qurannya, dia masuk Islam, didakwahi, dengar setel Al-Quran itu dakwah jemaah. Bahkan dakwahnya Al-Quran ini wajahidhum bihi jihadan kabiro, dengan jihad, dengan perjuangan yang besar. Perjuangan dengan Al-Quran ini berjuangnya besar. Antum ngajarin Al-Quran berarti berjihadnya dengan bacaan Al-Quran. Ngajarin Al-Quran dengan gimana bacanya, jihadnya besar. Kerasa orang-orang yang ngajarin Quran. Itu kalau anak-anak kecil dikasih tahu, susah. Kudu ngotot dulu, suaranya habis. Kalau pengajar Quran tuh kayak gitu, mesti uratnya keluar mulu kalau ngasih tahu ya gitu kan. Berat, tapi itu justru jahidhum bihi jihadan kabiro, jihad, perjuangan yang sangat besar, yang berat. Antum baca Al-Quran, dibacain Al-Quran, dakwahin mereka. Al-Quran ini kata Allah Subhanahu wa taala, liyunzirakum bihi wa man balagh. Orang yang diturunin Al-Quran tuh pasti bakal bergetar hatinya. Ya kalau tahu artinya gitu ya. Yang nggak tahu aja bergetar. Makanya perlu didakwahkan Al-Quran. Begitu juga dakwah Al-Quran kepada anak-anak kita, kepada keluarga-keluarga kita. Ajarin mereka Al-Quran atau sekolahkan mereka di sekolah Al-Quran. Antum sebagai wasilahnya juga dapat pahala. Man dalla ala khairin fahuwa kafa'ilihi. Barang siapa yang nunjukin kepada
hal yang baik seperti melakukan hal yang baik itu. Antum biayain anak antum buat hafal Quran, buat TPA, TPQ misalnya Taman Pendidikan Al-Quran, itu dapat pahala juga kayak ngajarin dan sebagainya macamnya. Jadi jihad dengan Al-Quran itu ada dua, dengan hukumnya, dengan mengajarkannya, dan dengan membacakannya. Nah, yang namanya membacakan Al-Quran berarti harus pakai apa? Pakai tajwid. Kebayang gak Rasulullah SAW ngebacain Al-Quran tapi belepotan bacaannya? Ini apaan begini mah, bukan bacaannya. Tapi kalau pakai tajwid, pakai tahsin, belajar makharijul huruf, sampai sekarang anak masih belajar, masih upgrade terus, nggak berhenti. Yang jadi masalah kalau antum berhenti belajar, itu yang jadi masalah. Belajar Quran sampai mati nggak berhenti. Kalau berhenti, ya jadi masalah. Sampai sekarang anak masih gini, begini. Baru kemarin anak seumur-umur baru belajar yang namanya ikhfa, itu ada yang tipis dan tebal. Kalau ikhfa yang tebal itu huruf-huruf isti'la. Huruf isti'la contohnya huruf qa misalnya. Beda qa sama ka. Kalau ka minkum, tapi kalau qa min, kayak gitu, agak tebal. Baru tahu itu. Baru tahu anak seumur-umur belajar tajwid tahsin. Makanya perlu di-upgrade terus. Ini juga perlu jihad di situ. Ada perjuangan yang besar. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.